Salam, Bapak Mama, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, oleh karena di tengah pandemi COVID-19 ini, kita merasakan bahwa kasih setia Tuhan selalu nyata bagi kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya saya mengajak semua untuk kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena kebaikan kasih setia Tuhan bagi kami nyata adanya. Dalam minggu-minggu yang telah kami lewati, meskipun berbagai tantangan masih terus kami hadapi, pandemi COVID-19 ini, tapi kami sungguh sukacita, karena Tuhan senantiasa menjaga melindungi kami. Bapa, di pagi ini ada waktu di mana Tuhan bagi kami umat-Mu, untuk sama-sama berteduh diri, memuliakan Tuhan, menyembah-Mu. Terlebih kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati apa yang hamba sampaikan ini. Bila ini sungguh memuliakan nama Tuhan, kami bertumbuh di dalamnya, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Awal, pertengahan, hingga usainya jam belajar firman Tuhan ini, biarlah hanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Bapak Mama, jemaat sekalian, saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama belajar dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 17 dan ayat 18. Yohanes pasal 3 ayat 17 dan ayat 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak Mama, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, dalam pembacaan pada teks ini saya mengambil satu tema, yaitu kepedulian Allah atas nasib umat manusia. Kepedulian Allah atas nasib umat manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejak zaman penciptaan, kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 1 sampai kitab Wahyu, kita melihat bahwa kasih setia Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan umatnya. Tatkala manusia untuk pertama kalinya jatuh ke dalam dosa, Allah punya inisiatif untuk datang mencari manusia Adam dan Hawa di taman itu. Inisiatif itu datang dari Allah. Itu merupakan wujud kasih setia Allah bagi kita manusia. Meskipun kita jatuh, tapi Tuhan masih tetap mengasihi kita, menolong kita, mencari kita, mengangkat kita, sehingga kita dilayakan untuk bisa menyembah Dia. Bapak Mama sekalian, dalam tema kita pagi ini, saya mengambil dua topik yang kita belajar bersama-sama, dua sub. Yang pertama itu kepedulian Allah atas nasib umatnya itu diwujudkan dalam kedatangan Yesus ke bumi. Yesus membawa dua misi. Yang pertama itu misi keilahian. Kalau kita lihat pada ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ini misi ilahi. Allah, Yesus membawa misi ilahi. Ada putusan Allah bahwa meskipun manusia berdosa, Dia tidak dihukum. Itu sebabnya Yesus datang untuk membebaskan, bukan untuk menghukum manusia yang jatuh dalam dosa. Ini merupakan misi ilahi. Inilah tugas pertama Yesus dalam misinya di bumi, menyampaikan putusan ilahi terhadap nasib manusia yang berdosa. Misi pertama ini mewujudkan bahwa tatkala Yesus menjadi manusia, Ia hidup dalam kebudayaan. Allah menyatakan misi pertama Yesus ini dalam wujud kedatangan Yesus dalam kebudayaan. Yesus lahir dalam kebudayaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia lahir dalam satu keluarga, Yusuf dan Maria. Dia lahir dalam kebudayaan Yahudi. Jadi Allah bukan dari langit langsung datang ke bumi, tidak. Dia melalui kebudayaan Yahudi. Itu sebabnya tatkala Yesus lahir, Dia juga disunat selayaknya anak-anak laki-laki di bangsa Yahudi. Bukan saja itu, Yesus juga dibawa dipersembahkan kepada Allah di bait Allah di Yerusalem. Itu bisa kita lihat dalam Lukas pasal 2 ayat 21 dan 23.
bahwa meskipun Yesus adalah Allah sempurna, tapi dia menghargai kebudayaan manusia, kebudayaan Yahudi saya khusus pada saat itu. Dia tidak serta-merta karena dia Tuhan, maka dia mengabaikan kebudayaan. Karena anak-anak bangsa Yahudi disunat, Yesus juga disunat. Karena anak-anak bangsa Yahudi dipersembahkan di bait Allah, Yesus juga dipersembahkan ke bait Allah. Secara eksklusif dalam kebudayaan Yahudi, Yesus memenuhi segala tuntutan budaya bangsa Yahudi. Dalam misi ini juga Yesus menjadi manusia yang menanggalkan hak demi tugas mulia. Jadi Yesus bukan hadir dalam kebudayaan, tapi misi Yesus ini juga sebagai manusia, ia menanggalkan hak demi tugas mulia. Bapak Mama, Yesus itu adalah manusia sejati dan juga Allah sejati. Meskipun demikian, dia tidak pakai kemahakuasaan ilahinya. Dia hidup sebagai manusia sempurna. Bahkan dia menanggalkan hak-haknya demi misi penyelamatan manusia itu. Sebagai bukti dia manusia, Yesus juga sedih. Yesus juga lapar, dia juga mengantuk, dia butuh tidur. Yesus juga hadir dalam pesta perkawinan di Kana. Semua tradisi kemanusiaan Yesus ikuti. Itu wujud bahwa dia manusia. Dia membutuhkan teman, membutuhkan sahabat. Dia membutuhkan tim pelayanan. Karena dia manusia. Tapi dalam kemanusiaannya itu, dia menanggalkan segala hak-haknya sebagai manusia, supaya dia bisa menebus dosa-dosa manusia. Bapak Mama, jemaat, dan saya pribadi. Yesus menanggalkan semua haknya sebagai manusia. Ia hidup tanpa menuntut hak. Makanya tatkala Yesus menjelang penyaliban, dia berdoa di Getsemani. Sebagai manusia, jiwanya merasa tertekan. Maka ia katakan bahwa, Bapa, kalau bisa cawan ini lalu. Sebagai manusia, dia sampai puncak titik kemanusiaannya, bahwa beban ini sungguh menekan kejiwaannya. Dia tahu bahwa dia akan dihadapkan dengan penderitaan yang amat sangat. Dia minta kepada Bapaknya, dia sempat minta kepada Bapaknya, kalau bisa cawan ini lalu. Kalau bisa jangan biarkan saya disalibkan. Tetapi karena dia tahu bahwa dia sedang menjalankan misi Bapaknya, misi ilahi, maka ia berkata, tetapi jangan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendak Bapa saja yang jadi. Artinya dia ikhlaskan haknya, diabaikan demi misi penyelamatan ini. Dia tidak egois mempertahankan haknya. Dia tidak salah, dia tidak berdosa, tapi itu diabaikan demi misi penyelamatan ini. Kalau kita lihat dalam Matius 26 ayat 39, dia tahu bahwa aku datang untuk menebus umat manusia, dan itu tidak gampang. Ibu saudara, yang ketiga dalam misi ilahi, Yesus menjadi manusia dan taat pada putusan Bapa. Bukan saja secara konsep bahwa dia ingin supaya cawan ini lalu, tidak, tapi dia mengeksekusi kehendak Bapa. Dalam tindakan dilakukan, dia ikhlaskan dirinya disalibkan, gantung di kayu salib, mati di sana. Ada eksekusi, ada tindakan demi ketaatannya kepada Bapaknya yang mengutusnya ke dalam dunia ini. Di kayu salib, sebelum dia menghembuskan nafasnya, dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai, ini layaknya sebuah laporan pertanggungjawaban kepada Bapaknya. Apa yang selesai, Bapak Mama sekalian? Dosa manusia yang dahulu, saat ini, dan yang akan datang, sudah ditebusnya satu kali untuk selama-lamanya. Dia mati sebagai manusia sempurna. Dia taat sampai mati demi keselamatan umat manusia. Itu sebabnya misi ilahi ini sempurna disalib. Dia jalankan. Tidak ada satu bagian pun yang dilalaikan.
Tidak ada perlawanan terhadap kehendak Bapa. Yang ada bagi Yesus adalah ketaatan. Inilah wujud kehambaan. Hamba mengabaikan hak. Hamba tidak egois. Bagi seorang hamba, yang ada adalah menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Apapun harganya, meskipun dia harus mati. Yesus menjadi teladan kehambaan bagi kita sekalian. Misi kedua yang Yesus bawa ke bumi sebagai Allah dan sebagai manusia adalah misi kemanusiaan. Bapak, mama, saudara sekalian, Allah mencari siapa yang bisa menyelamatkan manusia, dan dia tidak temukan. Kalau dia mau menebus dosa manusia, dia butuh pribadi yang tidak berdosa. Semua nabi berdosa. Semua imam punya dosa. Maka Allah punya inisiatif. Kalau begitu Allah saja yang turun ke bumi dalam rupa insani, yaitu dalam Yesus. Dia membawa misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan dijalankan Yesus memiliki otoritas surgawi. Yesus menjalankan misi dengan kuasa surgawi. Itu sebabnya dalam misi ini dia menanggung segala dosa manusia. Segala dosa manusia ditanggung Yesus sempurna. Roma berkata bahwa manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan kekal. Menanggung segala dosa manusia dalam mewujudkan keadilan Allah memiliki makna pengganti atas tempat dan status. Menanggung dosa itu memiliki dua makna pengganti. Yang pertama tempat, yang kedua status. Yang pertama tempat, semestinya manusialah yang disalib. Tapi Yesus yang menempati tempat penyaliban itu. Status, sebetulnya manusia yang dihina. Tapi Yesus lah yang dihina, menggantikan manusia. Segala dosa manusia ditimpahkan kepada Yesus. Dia tidak berdosa, dijadikan berdosa oleh manusia. Bukan saja menanggung dosa dalam misi kemanusiaan ini, Yesus juga menyelamatkan umat manusia. Yohanes 3:16. Dia datang untuk menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa. Ini sungguh luar biasa. Misi keselamatan ini memenuhi standar ilahi. Bahwa dulu manusia mau selamat itu susah, sulit. Bahkan tidak mungkin manusia selamat. Karena tidak ada satupun manusia di kolong jagat ini yang tidak punya dosa. Kita tidak mungkin selamat. Tapi Yesus datang memungkinkan kita bisa memiliki keselamatan dengan percaya kepadanya sebagai satu-satunya Tuhan dan juga selamat pribadi. Misi kemanusiaan kedua, menyelamatkan umat manusia, Yesus sempurnakan di kayu salib. Bukan saja dia menanggung dosa manusia, bukan saja dia menyelamatkan umat manusia dari misi kemanusiaan, namun yang ketiga dalam misi kedua ini ialah dia menyiapkan tempat tinggal bagi manusia di rumah Bapa. Ketika Yesus datang sebagai manusia, dia menebus segala dosa manusia di kayu salib. Tidak selesai. Waktu dia kembali untuk menyiapkan tempat bagi Bapak, Mama, saudara dan saya yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan juga selamat pribadi. Dia memenuhi standar keilahan. Dalam keputusan kehendak Allah, manusia diselamatkan melalui percayanya kepada Yesus Kristus. Bapak, Mama yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa-masa tenggang kenaikan Yesus Kristus menjelang Pentakosta ini, biarlah ini menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Bahwa tatkala Yesus datang menyempurnakan misi ilahi dalam kehidupan kita di bumi, dia juga menjalankan misi kemanusiaan ini. Marilah kita peringati ini dengan sungguh. Saya mengajak kita semua untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan Kristus ini yang telah mati bagi saudara dan saya di kayu salib. Marilah kita benahi kehidupan kita. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya melihat bahwa tantangan yang kita hadapi saat ini, pandemi COVID ini sudah menjadi acuan refleksi yang sungguh bagi kita semua.
bahwa tidak ada kepastian di bumi selain kepastian di dalam Yesus Kristus. Kita kapan saja bisa mati. Kita melawan musuh yang tidak kelihatan. Itu sebabnya saya mengajak kita untuk kita senantiasa menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dia yang telah datang ke dunia membawa misi ilahi. Dia yang juga datang ke dunia membawa misi kemanusiaan, memungkinkan Bapa, Mama, dan saya memiliki keselamatan kekal. Kita syukur ini sambil kita menaikkan pujian, sehingga kita mengucap syukur dan selalu datang kepadanya. Amin. Saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Bapa yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di minggu-minggu pasca perayaan kenaikan Yesus ke surga, sambil kami menanti Pentakosta, marilah Tuhan senantiasa ingatkan kami tentang makna pengorbanan, tentang misi agung yang Yesus sudah jalankan menyelamatkan kami, membawa misi ilahi, misi kemanusiaan yang memungkinkan kami kembali bisa bersekutu dengan Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa atas segala yang Kau buat bagi kami manusia. Mari Tuhan menolong kami sehingga melalui tantangan kondisi kehidupan saat ini, dalam himpitan pandemi COVID ini, kami senantiasa mendekatkan diri dan hidup kami kepada Tuhan saja. Tuhan memberkati umat-Mu, gereja, jemaat GKI Siloam, dalam setiap aktivitas hidupnya. Tuhan menjaga dan melindungi. Tuhan melayani semua kami, Ibu Gembala dan semua kami staf pelayan yang Tuhan percayakan pelayanan di jemaat ini. Bagi kami kekuatan kesehatan yang baik, sehingga melalui pelayanan-pelayanan yang ada ini, nama Tuhan senantiasa kami puji dan muliakan. Terima kasih Bapa, ini doa dan syukur kami, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan juga selamat kami yang hidup. Amin.